Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Tigunawan. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, seri pengajaran dari Clarity of Scripture atau doktrin kejelasan Alkitab. Untuk sesi yang keempat pada hari ini, saya akan menyampaikan dengan tema apa peran gereja dalam menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan. Jadi sesi yang keempat ini dengan judul apa peran gereja dalam menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. En onomati to patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang hidup dan benar, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang lapar akan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang adalah terang bagi jalan kami dan dasar iman kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus agar kami dapat memahami kehendak-Mu bagi gereja-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengenal panggilan-Mu atas gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya Roh Kudus, sekali lagi cerahkan hati dan pikiran kami, singkapkan firman-Mu sehingga firman itu kami pahami, kami mengerti, tinggal di hati kami dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan sebuah mercusuar di tengah badai yang mengamuk di lautan. Kapal-kapal tersesat dalam kegelapan menjadikan mercusuar itu satu-satunya panduan untuk selamat dari karam kapal. Mercusuar tidak mengarahkan kapal dengan suara tetapi dengan terang atau cahaya yang stabil, tidak goyah dan selalu setia. Tentu saja para nahkoda, para nelayan, dan para pelaut memahami betapa pentingnya mercusuar ketika mereka berada di kegelapan di laut yang menuntun mereka sehingga mereka tidak tersesat. Demikian juga dengan gereja. Gereja bukan pembuat kebenaran. Ingat, gereja bukan pembuat kebenaran. Perhatikan ucapan saya, perkataan saya ini. Gereja, ia bukan pembuat kebenaran, tetapi penopang dan penerang kebenaran Allah di tengah dunia yang gelap dan dunia yang sedang bingung, mereka sedang mengarah kemana. Jadi gereja bukan pembuat kebenaran, tetapi penopang dan penerang kebenaran Allah di tengah dunia yang gelap dan bingung akan arah. Kita hidup di masa di mana kebenaran menjadi relatif dan opini pribadi seringkali dihargai daripada firman Tuhan. Ini adalah roh atau spirit dari postmodernisme. Dalam situasi ini gereja, kita umat Tuhan dipanggil untuk menjadi gema firman Tuhan, gema kebenaran, bukan untuk menjadi gema budaya dari postmodernisme atau budaya apapun, tetapi gema dari kebenaran firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang kekal. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 menyebut gereja sebagai Ecclesia Theo Jontos Stilos Kai Hedrainoma Tes Elesteias, atau jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini adalah identitas dan misi gereja yang tidak boleh diabaikan. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Identitas dan misi gereja yang tidak boleh kita lupakan. Jadi sekali lagi di era di mana interpretasi Alkitab semakin bervariasi dan kadang subjektif, gereja lokal sebagai tubuh Kristus memiliki mandat ilahi untuk menjaga, menafsir dan mengajar kebenaran yang telah dinyatakan atau diwahyukan Allah, yaitu kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Hal ini tidak hanya menyangkut otoritas formal, melainkan juga tanggung jawab spiritual dan eklesiologikal. Rasul Paulus menekankan kepada Timotius tentang pentingnya tatanan gereja yang sehat, karena gereja sekali lagi adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi penegasan ini, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, menjadi fondasi bagi peran gereja dalam menafsirkan
dan mengajarkan firman Tuhan secara bertanggung jawab. Mari saya mengajak kita untuk membaca 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 saya akan baca untuk kita. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Perhatikan frase jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ecclesia Theojontos, Stilos Kai, Hedraiuma Tes Aleteias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang sah dalam iman, yaitu Timotius. Timotius adalah gembala sidang muda yang melayani sebagai pemimpin gereja di Efesus. Tujuan surat ini adalah untuk menasehati Timotius mengenai tatanan gereja yang benar dan tanggung jawab Timotius sebagai pemimpin rohani dalam menghadapi atau menangkal ajaran-ajaran sesat yang muncul pada saat itu. Dalam konteks pasal yang ketiga, Paulus memberikan petunjuk tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat dan diaken yang kemudian diakhiri dengan ayat kunci ini, yaitu di ayat yang ke-15. Jadi ayat ini menegaskan sekali lagi identitas dan fungsi gereja sebagai institusi ilahi, sebagai entitas ilahi yang menopang kebenaran di tengah dunia yang tidak tahu arah, dunia yang bingung dengan arah mau kemana, dan dunia yang kadang-kadang bisa menyesatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting penegasan ini. Ingat, ya, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekali lagi, inilah identitas dan fungsi gereja. Gereja bukan pembuat kebenaran, tapi dia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari ayat tersebut, frase penting yang perlu kita perhatikan setidaknya ada 5. Saya mengajak kita untuk melihat 5 frase penting dari ayat di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 tadi. Yang pertama, kata eklesia berarti jemaat atau gereja. Ini adalah perhimpunan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup bagi Allah. Ini bukan sekedar institusi, ini bukan sekedar organisasi, tetapi komunitas ilahi, kumpulan dari orang-orang percaya, organisme, kumpulan dari orang-orang percaya atau komunitas ilahi. Jadi bukan sekedar institusi, lembaga atau organisasi, tapi lebih daripada itu, gereja itu adalah orang-orang percaya, kumpulan komunitas ilahi yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup bagi Allah. Yang kedua, praseteo jontos, ya, yang berarti Allah yang hidup. Menekankan kehadiran dan otoritas Allah secara aktif dalam kehidupan gereja. Ini kontras dengan dewa-dewa atau sistem keagamaan yang kering. Dewa-dewa yang mati, sistem keagamaan yang kering yang ada pada waktu itu di kota Efesus. Di mana gereja hadir, di mana kita tahu seperti saya jelaskan tadi, Timotius sebagai seorang gembala muda ditempatkan sebagai pelayan Allah di jemaat Efesus waktu itu. Ya. Jadi Paulus memberitahu Allah itu hidup dan jemaat adalah jemaat dari Allah yang hidup. Kontras dengan dewa-dewa yang mati atau sistem keagamaan yang kering pada saat itu. Yang ketiga, perhatikan frase stilos. Frase stilos, kata ini berarti tiang penopang. Ini adalah simbol kekuatan struktural. Tiang penopang, simbol kekuatan struktural. Dan dalam konteks gereja ini menandakan peran penting dalam menopang kebenaran agar tetap tegak berdiri. Jadi kebenaran itu milik Allah, tapi gereja adalah tiang penopang kebenaran itu sehingga kebenaran tetap tegak berdiri dan terlihat oleh dunia. Yang keempat, prase hedraioma berarti dasar atau pondasi.
menunjuk pada pondasi permanen di mana gereja tidak menciptakan kebenaran tetapi menopangnya. Sekali lagi, gereja bukan pembuat, bukan pencipta kebenaran, tetapi gereja menopang kebenaran karena kebenaran itu adalah kebenaran Allah saja. Allah di dalam dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Gereja tidak mencipta kebenaran, tidak membuat kebenaran, tetapi gereja dipanggil untuk menopang secara stabil dan berkelanjutan kebenaran yang dari Allah, memastikan integritasnya tetap terjaga. Yang kelima, kata aletheia yang berarti kebenaran. Ini menunjukkan pada pernyataan atau wahyu Allah dalam kitab suci, khususnya Injil dan pengajaran apostolik atau kerasulan yang menjadi pusat iman Kristen pada saat itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran di sini, ini menunjuk pada pernyataan Allah, wahyu Allah di dalam Alkitab. Ya. Dan ini menunjukkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi ringkasnya, dari apa yang saya sampaikan di depan, 1 Timotius 3 ayat 15 ini menggambarkan gereja bukan sekedar persekutuan sosial atau institusi religius, tetapi sebagai eklesia theojontos atau jemaat dari Allah yang hidup, dibentuk, dikuasai oleh hadirat Tuhan yang aktif dan mengemban misi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja juga disebut stilos kai hedrauma tes aletheas atau tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya gereja memiliki tanggung jawab secara teologikal untuk mempertahankan, menegakkan, dan memperlihatkan kebenaran Injil secara kokoh dan tidak tergoyahkan. Jadi gereja tidak menciptakan kebenaran, tetapi menjadi medium yang menopang kebenaran secara publik dan historikal. Dengan demikian, gereja memiliki peran vital sebagai penjaga wahyu Allah, Allah yang hidup dan benar, sebagai manifestasi nyata dari kebenaran Injil Kristus di dunia ini. Itu tugas gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan 3 peran dalam menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan. 3 peran gereja. Ya. 3 peran gereja dalam menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan. Dari sesi 1, 2, 3, saya selalu memberikan 3. Dan sesi 4 juga 3. Kenapa 3? Karena saya katakan sambil guyon kalau 5 nanti Bapak Ibu nagih sepeda dengan saya. Nah, bukan itu. Karena memang durasi dalam pengajaran ini tidak terlalu panjang, ya, dibatasi oleh waktu dan durasi. Maka saya hanya memberikan 3. Dan 3 ini kalau kita pahami dengan benar, ini cukup bagi kita Bapak Ibu. Ya, tentu saja di kesempatan yang lain kita bisa dalam momen yang berbeda, saya akan membagikan mungkin lebih banyak lagi. Ya, 3 peran gereja dalam menafsirkan dan mengajarkan firman. Jadi dalam zaman ini di mana kebenaran semakin relatif, ya, dan pengajaran palsu merajalela, gereja lokal menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kemurnian doktrinal dan integritas iman. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menekankan identitas gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran di 1 Timotius 3 ayat 15 tadi. Gereja bukan komunitas sosial atau institusi spiritual, melainkan perpanjangan tangan Allah yang hidup untuk menjaga, menafsirkan, mengajarkan kebenaran dengan bertanggung jawab dan dengan setia. Fungsi ini bukan pilihan tambahan, tetapi mandat teologikal yang mutlak. Siapa yang mempertahankan kebenaran? Menjaga, menafsirkan, mengajarkan kebenaran dengan setia, itu adalah tugas gereja. Dan ini bukan tugas pilihan, tetapi mandat yang mutlak yang harus dikerjakan oleh gereja. Dalam terang mandat tersebut, kita akan menelaah eksposisi atau secara eksposisional menghubungkannya dengan 3 peranan penting gereja
Yang pertama menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 11, kedua menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 14, dan ketiga menurut Titus 1 ayat yang ke-19. 3 peran gereja dalam menafsirkan dan mengajarkan kebenaran. Saya mulai yang pertama, gereja menjadi wadah tafsir yang bertanggung jawab. Gereja menjadi wadah tafsir yang bertanggung jawab. Saya percaya kita membutuhkan sekolah teologi. Saya percaya bahwa kita juga membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, ya, bahwa komunitas gereja lah yang berhak menafsirkan dan bertanggung jawab untuk menjadi wadah tafsir yang bertanggung jawab. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dikatakan orang-orang Yahudi di Berea menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jika kita memperhatikan kata kerja anakrinontes dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 itu, kata anakrinontes itu berasal dari akar kata anakrino yang dalam konteks hukum Yunani kuno merujuk pada penyelidikan dalam pengadilan. Jadi orang-orang Berea menerima firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari menyelidiki. Kata ini berasal dari akar kata anakrino yang dalam konteks hukum Yunani kuno pada waktu itu merujuk pada penyelidikan dalam pengadilan. Ini berarti membutuhkan sesuatu dengan cara seksama. Artinya mereka tidak hanya membaca, tetapi membandingkan, mempertanyakan, mengevaluasi isi pengajaran Paulus berdasarkan kitab suci. Ini menunjukkan adanya standar normatif. Kitab suci sebagai tolok ukur akhir kebenaran doktrinal. Apa implikasi teologikalnya? Hal ini menegaskan bahwa otoritas final bagi gereja adalah firman Allah yang tertulis. Bukan pendapat manusia, bukan tradisi, ataupun pengalaman spiritual semata. Gereja yang sehat secara teologis adalah gereja yang menumbuhkan budaya, contoh seperti orang-orang di Berea, yakni komunitas yang berpikir kritis namun tetap terbuka terhadap suara Roh Kudus. Jadi otoritas final bagi gereja adalah firman Allah yang tertulis. Bukan pendapat manusia, bukan tradisi, bahkan bukan pengakuan iman. Karena pengakuan iman harus didasarkan atas firman Allah. Jadi ini yang disebut dengan Alkitab itu sebagai otoritas final. Otoritas final Bapak Ibu. Ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang menumbuhkan budaya seperti orang-orang di Berea. Orang-orang yang berpikir kritis, terbuka kepada karya Roh Kudus, lalu menempatkan Alkitab sebagai otoritas final mereka. Ya. Kalau suara Roh Kudus diklaim sebagai suara kudus tapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu bukan dari Roh Kudus. Pendapat sekalipun itu oleh seorang cendekiawan Kristen, seorang teolog ternama, seorang pakar, jika bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka pendapat para ahli tersebut, para pakar tersebut harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Tidak boleh dibalik. Jadi satu-satunya otoritas final ya bagi gereja adalah firman Allah yang tertulis. Sebagai contoh, sebuah gereja mengadakan forum diskusi Alkitab mingguan, di mana jemaat diajak membahas ulang isi khotbah hari Minggu. Beberapa tahun yang lalu, ya, kami menerapkan ini. Ya. Di tengah minggu kami melaksanakan studi Alkitab. Apa yang dibahas adalah khotbah hari Minggu, yang dipelajari, dibahas, kemudian bagaimana aplikasi. Nah, contoh seperti ini ya terjadi. Ya, dibahas ulang isi khotbah hari Minggu dengan referensi silang terhadap teks-teks lainnya. Ya. Misalnya setelah ibadah Minggu, kalau kami tengah minggu, misalnya jemaat dari berbagai usia duduk bersama dalam kelompok kecil, difasilitasi oleh pemimpin jemaat. Mereka membuka catatan khotbah, mencocokkan kutipan Alkitab dengan konteksnya, lalu berdiskusi mengenai apakah penafsiran khotbah tersebut sejalan dengan narasi seluruhan Alkitab. Ya. Hal ini bukan hanya memperkuat pemahaman tetapi membangun budaya pertanggungjawaban dan pencarian kebenaran secara bersama. Karena pengajaran harus dibangun di dalam komunitas gereja.
komunitas Kristen. Saya dalam buku Prolegomena Teologi Sistematik Injili Dispensasional Karismatik, ya, itu mengajarkan di situ, ya, bahwa, ya, mengajarkan bahwa di dalam buku tersebut kita harus mengerti pengajaran harus dibangun di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas Kristen. Tidak mungkin dari luar itu. Dan itu saya mendefinisikan teologi, salah satu definisinya itulah, ya, yang dibangun di dalam komunitas Kristen. Pengajaran-pengajaran harus dibangun di dalam komunitas Kristen. Teologi Kristen harus dibangun di dalam komunitas Kristen. Ya, itu Bapak Ibu. Ini bukunya bisa. Nah, sebentar. Terima kasih. Nah, di dalam buku ini, ya, Prolegomena Teologi Sistematik, ya, cukup tebal, ya, kira-kira 436 halaman. Saya mendefinisikan apa itu teologi sistematik. Ya, ada 7 poin hakikat dari teologi sistematik. Salah satunya, ya, dibangun di dalam komunitas Kristen. Teologi harus berasal dalam atau dari komunitas Kristen. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk membangun gereja, ya, berpikir kritis, membangun umat Tuhan untuk terbuka terhadap suara kudus, tetapi pada akhirnya kita harus menegaskan agar semuanya tunduk pada otoritas final Alkitab. Karena suara Roh Kudus dan pemikiran Kristus, Bapak Ibu, harus berada di bawah otoritas final Alkitab. Ya. Apa aplikasi praktikalnya? Gereja dapat membentuk kelompok-kelompok kecil, entah itu kelompok sel pria, kelompok sel wanita, kelompok sel remaja, ya, yang berfokus pada studi Alkitab eksposisional. Ya. Kalau kami biasanya memberikan renungan setiap pagi, saya sendiri yang membuat renungan itu dan mengirim renungan itu, puji Tuhan bukan hanya untuk gereja yang kami gembalakan, tetapi sudah dibagi ke beberapa WA group yang kadang-kadang admin di WA group kalau saya tidak kirim 1 hari 2 hari langsung ada yang WA saya, Pak tolong kirim lagi renungannya. Ya, karena renungan yang kami buat berbeda dari renungan yang banyak selama ini dibuat. Kami membuat renungan dengan fokus kepada pembacaan Alkitab, tetapi juga kepada studi Alkitab yang lebih mendalam namun dapat diakses oleh kaum awam. Karena di sana berisi informasi tentang latar belakang dari bacaan itu, ya, dalam budaya entah itu Ibrani, Yunani, budaya Alkitab pada saat itu, kemudian kita memberikan analisis teologis dan eksegetikalnya, ya. Kemudian memberikan apa makna dari teks itu dan bagaimana mengaplikasikan secara konkret. Ya, bagaimana mengaplikasikan secara konkret teks tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, di pekerjaan, di dalam keluarga, ya, di lingkungan pekerjaan, dan di dalam komunitas gereja. Ya, kita perlu memberikan yang demikian. Ya, gereja dapat membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap anggota dibimbing untuk tidak sekedar menerima informasi secara pasif, tapi diajar untuk menyelidiki sendiri dengan membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Ya. Sebagai contoh, gereja lokal mengembangkan kurikulum hermeneutik dasar untuk jemaat dan melatih pemimpin kelompok sel untuk membantu jemaat menafsirkan teks dengan benar. Dalam pelatihan ini para pemimpin sel belajar prinsip-prinsip hermeneutik seperti konteks historis, tata bahasa, genre. Mereka diberi tugas menganalisa perikop tertentu lalu menyusun panduan diskusi. Setelahnya jemaat yang mengikuti kelompok akan diberi kesempatan untuk mempraktikkan interpretasi. Misalnya dengan mempersiapkan ringkasan eksposisi dari Mazmur atau Injil lalu dikoreksi bersama oleh pemimpin kelompok sel atau oleh fasilitatornya. Jadi itu cara kita agar jemaat terbiasa dengan Alkitab. Mereka lalu menafsirkan Alkitab itu dengan cara yang bertanggung jawab.
Sekarang kita masuk poin yang kedua, ya, peran gereja dalam menafsir dan mengajarkan Alkitab. Yang kedua, gereja menyediakan struktur pengajaran dan pembinaan. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 14, saya tidak baca semuanya. Dalam Efesus 4 ayat 11-14 dikatakan ia memberikan gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saya tidak baca semuanya karena ada 5 jawatan situ, tapi saya akan mengutip. Ia memberikan gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 11-14. Prase, proston, katartismon, ton hagion yang diterjemahkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Di mana kata katartismos di sini berarti penyusunan ulang secara sempurna atau pemulihan ke fungsi yang tepat. Kata ini dalam konteks dunia medis Yunani kuno, ya, ini digunakan untuk menggambarkan proses menyambung kembali tulang-tulang yang patah, menunjukkan sebuah tindakan intensif dan terstruktur. Jadi kata-kata tismos digunakan untuk itu ketika dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ia memberikan gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus adalah katartismos yang berarti penyusunan ulang secara sempurna atau pemulihan ke fungsi yang tepat. Ini menekankan pentingnya pengajaran yang membangun secara bertahap, berkelanjutan, dan menyeluruh. Apa implikasi teologikalnya? Allah menetapkan pemimpin pengajar, khususnya para gembala atau penatua di dalam gereja-gereja lokal dalam tubuh Kristus, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk memperlengkapi, membentuk jemaat menjadi dewasa secara rohani dan terlibat dalam pelayanan. Karena dalam Efesus pasal 4 tadi, ayat 14-14, para pemimpin itu berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi jemaatlah yang melayani. Tugas para pemimpin di situ, rasul, nabi, penginjil, pengajar, dan gembala adalah memperlengkapi mereka untuk menjadi jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita membaca konteks tersebut. Namun sayangnya saat ini Bapak Ibu, ya, masih ada orang yang berpikir bahwa pelayan itu adalah pendeta. Pelayanan itulah pekerjaan pendeta. Kalau konsep Alkitab di kitab Efesus 4, 11-14 tadi, yang melayani itu adalah jemaat, gereja diberikan pemimpin-pemimpin seperti gembala dan pengajar untuk memperlengkapi jemaat ini. Sehingga mereka yang melayani. Ya, itu konsep perjanjian baru. Gereja yang tidak mengembangkan sistem pengajaran akan menghasilkan jemaat yang rapuh secara doktrinal dan mudah terseret oleh ajaran-ajaran angin. Kalau saudara lihat di ayat selanjutnya. Karena kalau mereka tidak dilibatkan dalam pelayanan, mereka akhirnya mudah rapuh. Tapi bagaimana mereka terlibat dalam pelayanan jika mereka tidak diajar? Maka diberi pengajaran, bimbingan secara teratur supaya mereka diperlengkapi dan menjadi dewasa. Dewasa orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sebagai contoh, sebuah gereja mendirikan akademi disiplin rohani. Namanya akademi disiplin rohani. Itu nama kegiatannya. Bisa saja kita bikin nama kegiatan yang berbeda. Misalnya renungan rutin harian, terserah. Ya, ini akademi disiplin rohani. Di mana setiap anggota baru dan calon pemimpin wajib mengikuti kelas doktrin dasar dan pelatihan pelayanan praktis. Dan ini Alkitabiah. Karena para pemimpin, calon-calon pemimpin harus adalah orang-orang yang mengerti pengajaran-pengajaran dasar dan dilatih dipersiapkan dalam pelayanan-pelayanan praktis. Program ini berjalan dalam 12 minggu. Katakanlah School of Workers atau School of Ministry. School of Workers atau sekolah pelatihan untuk para pekerja. Mencakup doktrin dasar seperti keselamatan, Alkitab, doa, dan misi.
Para peserta wajib menyelesaikan proyek pelayanan, misalnya berkhotbah di kelompok kecil, atau memimpin pelayanan doa, memimpin sekolah minggu, dan lain-lain sebagainya. Setelah lulus mereka diakui sebagai pelayan aktif dan tempatkan dalam pelayanan sesuai dengan karunia mereka. Saya percaya Bapak Ibu, ya, sekolah yang terbaik bagi gereja-gereja lokal adalah sekolah yang berasal dari komunitas gereja itu. Ya, komunitas gereja itu kemudian bisa mendirikan, gereja lokal bisa mendirikan sekolah-sekolah teologi yang dinamakan yayasan tapi tetap berada dalam komunitas gereja. Karena studi-studi teologi yang terlepas dari gereja lokal itu menurut saya kurang tepat. Karena konsep perjanjian baru ya harus ya, studi-studi atau sekolah-sekolah teologi atau sekolah-sekolah kitab itu harus merupakan bagian dari gereja lokal dan tidak boleh lepas dari komunitas gereja. Ya. Bagaimana dengan aplikasi praktikalnya? Gereja harus memiliki struktur pengajaran yang terarah, berkelanjutan. Mulai dari kelas baptisan misalnya, pemuritan, kemudian kelas doktrin dasar, hingga kelas pelayanan lanjutan. Boleh disesuaikan dengan visi misi gereja. Ya. Ini juga termasuk pelatihan berkala bagi para pengkhotbah awam dan guru sekolah minggu. Sebagai contoh, gereja menyusun silabus 1 tahun pelajaran yang mencakup kristologi, pneumatologi, hermeneutika, dan etika Kristen. Boleh, dan ini bagus. Ya. Lalu membentuk komite kurikulum untuk mengevaluasi kualitasnya setiap semester. Komite ini terdiri dari hamba Tuhan, guru jemaat, dan pakar pendidikan Kristen. Setiap akhir semester, kemudian mereka mengevaluasi apakah materi ini masih relevan. Ya, kalau tidak relevan tentu saja diperbaharui. Apakah pengajarnya memenuhi standar? Kalau belum memenuhi standar, pengajarnya dididik lagi, belajar lagi. Ya. Dan apakah jemaat mengalami pertumbuhan? Misalnya jika topik hermeneutik dinilai terlalu akademik, maka mereka menyesuaikan pendekatan dengan lebih banyak simulasi praktis dan studi kasus. Ya. Jadi itu. Sekarang yang ketiga, peran gereja di dalam menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan. Yang ketiga, gereja menjaga ajaran sehat dari penyimpangan. Tadi di depan, Paulus memberikan peringatan kepada Timotius sebagai gembala muda dalam menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Ya. Sekarang kita baca dalam Titus 1 ayat 9 dikatakan berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Saya tidak baca full ayat itu, Titus 1 ayat 9. Ya, tapi kutip sebagian, berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Di sini prase didace te higiai noise secara harfiah berarti pengajaran yang menyehatkan. Karena ada pengajaran yang tidak menyehatkan Bapak Ibu. Ya. Ada pengajaran yang tidak menyehatkan. Nah, ini pengajaran yang sehat di mana kata higiano dipakai dalam konteks medis Yunani untuk tubuh yang tidak terinfeksi. Kalau pengajaran yang tidak sehat itu dapat meracuni, bahkan dikatakan seperti kanker yang merusak pada tubuh. Dengan demikian pengajaran sehat adalah doktrin yang tidak tercemar oleh kesalahan dan yang menumbuhkan kehidupan rohani. Sedangkan kata kerja elenchein yang berarti menegur atau mempermalukan dengan terang kebenaran, ini adalah tindakan apologetik dan pastoral secara bersamaan. Jadi hal-hal yang tidak benar harus ditegur, sementara perkataan yang benar yang sesuai dan pengajaran yang sehat itulah yang diajarkan. Ini tugas gereja, menjaga ajaran sehat dari penyimpangan. Tugas para gembala, tugas para pemimpin gereja, tugas umat bahkan. Maka tugas para pemimpin gereja, para gembala, hamba Tuhan untuk mengajarkan jemaat dengan ajaran benar, itu adalah cara terbaik untuk memelihara jemaat dari penyimpangan. Saya percaya apologet, tugas-tugas para apologet itu penting. Entah itu diskusi, entah itu melalui dialog dan lain sebagainya. Sebagai dosen teologi sistematika dan apologetika karismatik, saya melihat urgensi apologetika Kristen. Tetapi Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin melindungi gereja, ya, kita harus mengajarkan ajaran yang sehat kepada gereja. Itu, ya. Kita tidak terlalu fokus terhadap kepalsuan,
Tapi selalu beritakan, sampaikan sesuatu yang sehat, jemaat sehat. Ingat pengetahuan itu. Kalau saudara ingin memberikan penjelasan emas asli dengan emas palsu, jangan terus-menerus menunjuk ini emas palsu. Ini emas palsu tanpa memperlihatkan yang asli. Yang saudara lakukan cukup menunjukkan inilah emas asli. Kalau mereka sudah mengenali emas asli, begitu dikasih yang palsu, mereka akan tahu dengan sendirinya. Jadi tugas apologetika itu penting untuk menyingkapkan hal yang palsu, tapi itu bukan menjadi fokus kita. Fokus utama dari pemimpin-pemimpin adalah mengajarkan ajaran sehat bagi jemaat. Begitu mereka mengajarkan ajaran sehat, jemaat terbangun, mereka akan mengenali kepalsuan. Ya, mereka akan mengenali kepalsuan. Karena mereka mengetahui yang asli. Sama seperti kita mengenali uang asli. Ada 3D, ya, dilihat, diraba, diterawang. Tapi yang dilihat, diraba dan diterawang itu apa? Dikenali uang aslinya, bukan uang palsunya. Begitu mereka biasa melihat, meraba, memegang dan menerawang uang asli, begitu ada uang palsu, mereka akan tahu. Itu, ya. Karena itu tugas ketiga dari gereja adalah menjaga ajaran sehat dari penyimpangan. Apa implikasi teologikalnya? Gereja bukan hanya tempat pertumbuhan tetapi benteng pertahanan terhadap kesesatan. Jadi ketika pemimpin-pemimpin mengajarkan ajaran sehat, jemaat bertumbuh dan ini menjadi benteng pertahanan terhadap kesesatan. Di 1 Timotius 3 ayat 15 tadi, gereja akhirnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Pemimpin rohani wajib menjaga ajaran tetap lurus dan sehat. Ini menuntut kemampuan teologis dan keberanian moral. Kita tidak boleh kompromi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Karena menurut Alkitab, ajaran sesat itu memiliki ciri satu, memecah belah. Itu ajaran sesat, memecah belah di dalam gereja. Ya. Tapi yang terjadi adalah mereka menuduh mereka dijolimi. Padahal sebenarnya ajaran-ajaran sesat ini adalah pemecah belah. Ya. Dan yang kedua, mereka tidak berada di dalam kebenaran. Dan kalau tidak berada dalam kebenaran, mereka tentu tidak dapat menghasilkan kehidupan yang dikuduskan. Ya. Karena itu pemimpin rohani wajib menjaga agar ajaran tetap lurus, tetap sehat. Dan ini menuntut kemampuan teologis dan keberanian moral serta penyerahan sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Sebagai contoh, majelis gereja di suatu gereja memutuskan untuk menghentikan satu seri buku pengajaran populer. Ya, karena mengandung pandangan gnostik tentang tubuh dan roh. Di rumah saya, di perpustakaan pribadi saya ada banyak buku Bapak Ibu. Dan di perpustakaan itu ada juga buku-buku dari ajaran-ajaran sesat. Ya, ajaran-ajaran sesat. Ada buku-buku itu. Bukan dalam pengertian untuk saya ajarkan, tidak, tapi untuk saya melihat ini ajaran sesat, nanti saya bisa kasih tahu, ini buku tidak usah dibaca, ini tidak usah dibaca, ini tidak usah dibaca. Saya bisa memberikan pencerahan, ya. Nah, jadi itu pentingnya, ya. Jadi majelis gereja memutuskan untuk menghentikan satu seri buku pengajaran populer karena mengandung pandangan gnostik tentang tubuh dan roh. Lalu memberikan klarifikasi kepada jemaat dan khotbah dan seminar terbuka. Buku tersebut mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah penjara roh. Dan bahwa keselamatan sejati hanya berkaitan dengan dimensi spiritual katanya. Jadi setelah dianalisis oleh tim teologi gereja, ditemukan bahwa ajaran ini menyimpang dari doktrin kebangkitan tubuh. Dengan demikian gereja menyelenggarakan seminar bertema keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh dalam Alkitab untuk meluruskan kembali pemahaman jemaat. Bapak Ibu, di tengah dunia yang bebas saat ini untuk menafsirkan Alkitab, di YouTube, di media sosial, ya, di TikTok, ya, di Instagram, ya, bahkan orang yang tidak pernah studi Alkitab menafsirkan Alkitab, ya. Karena itu tugas dari pemimpin-pemimpin jemaat adalah untuk mengajarkan kebenaran, ya, melindungi jemaat dari penyesat-penyesat. Bagaimana kita mengaplikasikan poin yang ketiga ini? Setiap gereja lokal hendaknya memiliki mekanisme pengawasan doktrinal
seperti tim teologi atau badan penguji bahan ajar. Semua bahan bacaan seminar maupun khotbah tamu harus dikaji terlebih dahulu. Sebagai kesaksian ya, tahun yang lalu salah satu pendeta di sinode kami mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan mekanisme atau dalam tata gereja kami. Dipanggil, ya kamu mengajarkan ajaran ini benar. Lalu ditanyakan, apakah Anda mau berhenti mengajarkan ini kembali kepada apa yang digariskan di dalam tata gereja atau mekanisme di gereja kita? Dia menolak, bahkan mengatakan tata gereja, pengakuan iman gereja di poin tertentu itu sesat katanya. Ya, akhirnya karena orang ini tidak mau mengikuti mekanisme yang ada, kita sudah menetapkan standar bahwa orang ini kemudian dipecat dari jabatan kependetaan. Tapi tidak serta-merta. Kalau dia mau berhenti mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan ajarannya yang bertentangan dengan pengakuan iman, tentu dia harus dipulihkan. Dipulihkan kembali, lalu dididik lagi, ya tanpa harus memecat atau mencabut jabatan kependetaan. Namun karena dia tidak mau kembali komitmen kepada mekanisme yang ada, maka gereja memutuskan untuk memecat dan mencabut jabatan kependetaannya. Kenapa? Karena ini dapat meracuni jemaat dan yang lainnya. Ya, jadi memang tugas gereja, ya tugas kita semua. Ya, jadi semua bahan bacaan seminar maupun khotbah, tamu terutama kalau kita undang tamu, Bapak Ibu saya ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, para gembala khususnya kalau mengundang pembicara tamu, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, karena apa? Karena bisa saja yang disampaikan terselip hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme di dalam pelayanan kita. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu. Ya, terutama kalau pelayanan di dalam roh, kadang-kadang ada orang ya diundang lalu seenaknya mengoreksi gereja kita, gembalanya seperti tolong lakukan ini, Tuhan berpesan seperti ini, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, gembala sidang yang paling tahu kebutuhan jemaat, keberadaan jemaat, bukan pendeta tamu yang diundang. Ya, kalau itu bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan visi misi yang sudah Tuhan taruh dari Bapak Ibu Saudara, ya tidak semua pendeta tamu itu boleh mengoreksi pelayanan yang sedang kita jalankan. Karena kita dipanggil Tuhan dengan ladang yang berbeda, ya tempat yang berbeda dan karakteristik pelayanan yang berbeda. Sama seperti Petrus dikatakan pergi kepada orang-orang bersunat, Paulus pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Demikian juga Paulus mengatakan dia tidak keluar dari tempat pelayanan telah dipatok Allah bagi dia. Ya. Jadi dalam praktiknya sebelum seorang berkhotbah di mimbar gereja, ia diminta membaca dan menyetujui pernyataan iman gereja yang berisi butir-butir tentang misalnya doktrin Trinitas, otoritas Alkitab, keselamatan oleh iman dalam Kristus, dan kedatangan Kristus. Jika ditemukan perbedaan pandangan utama, ini adalah doktrin esensial Bapak Ibu. Yang membedakan agama Kristen dengan agama lain adalah doktrin Trinitas, kepercayaan pada otoritas Alkitab, kemudian keselamatan karena anugerah oleh iman dalam Kristus Yesus, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, karena ajaran-ajaran sesat menolak halal itu. Ya, jika ditemukan perbedaan pandangan utama, orang tersebut sebaiknya tidak diizinkan berkhotbah di gereja Bapak Ibu. Sekalipun dengan alasan Bapak Ibu ingin menghormati, namun ini bahaya yang bisa menjadi racun. Ini tugas kita menjaga kemurnian ajaran dan mencegah masuknya pengaruh yang akhirnya membingungkan jemaat. Misalnya ada yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan tapi hanya pelaksana tugas yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Itu keliru. Karena Alkitab secara total skriptura atau seluruh narasi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah, pribadi kedua dari Trinitas yang berinkarnasi, mengambil natur manusia bagi dirinya sendiri tanpa kehilangan natur keilahiannya. Jadi dalam kemanusiaan dia tetap ilahi, tetap maha kuasa, tetap maha tahu, tetap maha ada, tetap maha adil, tetap Allah yang kekal. Namun dia ditambahkan natur kemanusiaan kepadanya. Sehingga sekarang dia memiliki dua natur, natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi hipostatik, yaitu Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah doktrin yang sangat penting sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Seorang tukang kayu tua di desa terpencil membuat kursi yang kokoh dan indah selama puluhan tahun. Ketika ditanya, mengapa ia tidak pernah mengganti desain dasarnya? Ia menjawab, kalau pondasi sudah benar, tak perlu diubah. Kursi itu akan tetap teguh meski zaman terganti. Demikian pula gereja yang terpenting pada pondasi kebenaran firman Allah tidak akan goyah. Gereja yang berpegang pada pondasi kebenaran Allah tidak akan goyah meski tantangan zaman datang silih berganti. Ada yang ingin mengubah doktrin Trinitas lalu mengatakan kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, doktrin Trinitas itu dilekang oleh waktu. Ya, itu diwariskan dari para rasul kemudian kepada gereja selama berabad-abad. Namun ada orang ingin menyesuaikan dengan kultur, dengan budaya. Bukan begitu. Doktrin itu tidak boleh kita ubah. Tapi cara kita menyampaikannya, cara kita mengkomunikasikannya, boleh tidak sama, boleh berubah. Tapi doktrin itu sendiri tidak boleh kita ubah. Ya, karena pondasi yang benar tidak perlu diubah. Tapi tampilannya boleh kita ubah. Ya, sama seperti rumah kita buat fondasi, sama fondasinya. Tapi ternyata bentuk rumah itu bisa saja berbeda. Catnya bisa berbeda, atapnya bisa berbeda, pintunya bisa berbeda. Tapi fondasinya tetap sama. Di Palangkaraya ini banyak sekali ruko Bapak Ibu. Ya. Dan menariknya itu ruko itu dibangun fondasinya sama. Sama fondasinya. Ukurannya juga sama. Tapi ternyata warna ruko itu beda. Ada yang belang merah putih, ada yang warna hitam. Atapnya juga dibikin berbeda-beda. Ya, tapi pondasinya tetap sama. Ya, Bapak Ibu. Kalau pondasi sudah benar tidak perlu diubah. Ya. Karena apa? Karena itu pondasi itulah yang menopang semua yang berada di luar yang terlihat dari bangunan tersebut. Demikian pula gereja yang berpegang pada pondasi kebenaran firman Allah tidak akan goyah meski tantangan zaman datang silih berganti. Dunia berubah, tapi kebenaran tetap. Dan gereja dipanggil untuk menjaga kebenaran itu dengan setia. Menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah panggilan gereja. Jadi hari ini kita sudah melihat 3 tugas gereja dalam peran gereja dalam menafsir dan mengajarkan Alkitab, firman Tuhan. Yang pertama, menjadi wadah tafsir yang bertanggung jawab. Ayatnya tadi jadi acuan kita Kisah Rasul 17 ayat 11. Yang kedua, menyediakan struktur pengajaran dan pembinaan. Ayatnya tadi Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dan yang ketiga, gereja menjaga ajaran sehat dari penyimpangan. Titus 1 ayat yang ke-9. Saya ingin simpulkan demikian. Di 1 Timotius 3 ayat 15 mengingatkan kita bahwa gereja adalah milik Allah yang hidup. Bukan sekedar institusi atau lembaga manusia. Sebagai stilos kai hedrainoma tes aletheas, gereja harus berdiri teguh menopang kebenaran firman Tuhan. Bukan menciptakan kebenaran sendiri. Perhatikan ini. Gereja harus berdiri teguh menopang kebenaran firman Tuhan. Bukan menciptakan kebenaran sendiri. Gereja bukan pembuat dan pencipta kebenaran, tapi penopang kebenaran yang sudah Allah berikan di dalam Alkitab. Melalui penafsiran yang bertanggung jawab, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Melalui pengajaran yang terstruktur, Efesus 4 ayat 11-14. Dan pengawasan doktrinal yang ketat, Titus 1 ayat 9. Gereja dipanggil untuk menunjukkan kesetiaannya sebagai penjaga wahyu Allah. Penjaga pernyataan Allah, kebenaran Allah dalam Alkitab. Untuk diajarkan, diwariskan, sehingga jemaat bertumbuh dengan sehat dan kuat. Di tengah arus dan tantangan zaman. Arus ajaran sehat dan tantangan relativisme modern dari postmodernisme saat ini. Hanya gereja yang berakar dalam firman Tuhanlah yang dapat menjadi mercusuar kebenaran yang menyelamatkan dunia dan orang-orang yang sedang dalam kebingungan dan kehilangan arah saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa supaya kita semua, khususnya para pemimpin jemaat, untuk setia mengajarkan firman Allah dan membimbing jemaat yang dilayani untuk bertumbuh dengan ajaran sehat.
Dan kepada jemaat-jemaat yang mendengarkan ini, ya orang-orang percaya untuk setia di gereja lokal, ikuti kelas sekolah Alkitab, ikuti kelompok sel, ikuti pendalam Alkitab, baca renungan-renungan yang dikirim oleh pengurus jemaat, oleh gembala, saudara. Ya, ikuti tuntunan bimbingan mentor atau fasilitator yang ada. Supaya Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat dapat bertumbuh dan akhirnya dapat melindungi bersama-sama komunitas itu, bertumbuh sehat dan terlindung dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu yang bisa saya bagikan, saya mengajak kita untuk mengucapkan deklarasi iman. Bapak Ibu bisa mengikuti saya untuk deklarasi iman ini. Aku percaya bahwa gereja adalah milik Allah yang hidup. Bukan sekedar pertemuan manusia, tetapi perwujudan kasih dan kebenaran di dunia. Aku percaya bahwa gereja dipanggil untuk menafsirkan, mengajarkan, dan menjaga kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi. Aku percaya bahwa setiap jemaat dipanggil untuk terlibat aktif dalam pemuritan, pengajaran, dan pembelaan iman yang sehat. Aku percaya bahwa hanya melalui gereja yang setia kepada Alkitab, dunia dapat melihat terang Kristus yang sejati. Dan aku berkomitmen untuk menjadi bagian dari gereja lokal yang setia kepada kebenaran. Jadi itu tadi deklarasi iman, Bapak Ibu bisa ulangi itu ketika Bapak Ibu mendengarkan atau mengikuti video ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. En onomati to patros kai to hoyo kai to hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa yang kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan tanggung jawab yang besar namun mulia yang Kau percayakan kepada gereja-Mu. Tolong kami agar tidak menjadi jemaat yang pasif atau mudah disesatkan, tetapi menjadi tubuh Kristus yang hidup, menafsirkan firman dengan benar, mengajarkannya dengan tekun, dan menjaganya dari segala penyimpangan. Mampukan kami untuk menjadi terang di tengah kegelapan, dan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran dalam zaman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Kepala Gereja kami berdoa. Amin.